Banyak orang yang kaya berawal dari kemiskinan sugih akhirnya jatuh menjadi miskin kembali. Pirang-pirang. Karena apa? Ora kuat mikul derajat. Loh bagaimana derajat men kok dipikul? Tahajud. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud. Dalam spiritual yang paling penting itu sebenarnya kebersihan. Dalam spiritual yang paling sulit dan paling berat justru itu proses pembersihan. Anda bisa bayangkan orang nyuci motor saja capek, nyuci baju aja prosesnya. Apalagi ini mencuci roh, mencuci batin kita, mencuci kolbu kita. Ingat ya, kulon jenengan sami, saya dan Anda ini kan sama. Podo menungsani, podo gitoi, ya sama. Dawe Kanjeng Nabi juga ana basarun mislukum. Aku ini menungso kaya sampeyan kabeh. Karena menungso pasti dawuh Kanjeng Nabi al insanu ma'alul khata' wanis. Menungso ki panggenane khata' luput wanis yang lali. Dadi nek saya lupa Pak, ya enggak usah dimarahi kok lupa ini memang penggaweane menungso. Wong salah lumrah. Ketika salahnya itu menjadi pidana baru proses hukum. Kalau salahnya nggak pidana, tidak dipidana, tidak diperdata. Kalau nggak pidana, bagaimana kesal? Mungkin takzir. Maka di pondok-pondok itu mengenal bahasa takzir, sanksi untuk menertibkan santri supaya tertib, supaya kamtipmasnya santri itu ada. Maka ada takzir. Oh santri nah jam 10 malam misalnya si ribut disanksi. Oh santri keluar komplek disanksi. Oh santri kok tidak menutup aurat di luar komplek itu, nah ini sanksi takzir. Dan fikih itu menerangkan takzir. Oh fikih ini kan mau kitab segede apapun ya hanya 4 macam keterangannya. Rukunnya ibadah, rukul muamalat, rukul munakat, dan rukul jinayat. 4 ini ibadah ya dari mulai pasti pertama kitab tentang ibadah itu ya tentang air wudhu. Air wudhu dari mulai air suci yang mensucikan, suci tidak mensucikan, air makruh, air mutanajis. Jadi air najis dengan mutanajis beda. Kalau kencing itu namanya air najis. Kalau sampeyan sarungi kepletian banyu ning dalan, dewi sampeyan mau ke masjid, nggo sarung rapi, lewat posisi setelah hujan di jalan banyak genangan, mobil lewat cepet. Nah airnya itu namanya mutanajis. Jadi air najis dengan mutanajis itu berbeda. Kalau air najis memang ainiyahnya najis, bendanya najis, contoh kencing apapun termasuk kencing kucing itu najis. Kan ada di YouTube itu ada yang bawa tai kucing, kencing dianggap tidak najis. Najis. Tai itu semua najis. Bagaimana kalau tai cicak? Najis tetap. Cuma ada kriteria makfu. Jadi ceplok teles. Kalau dia kemudian didamu sampean ning sorbani mencelat, di situ nggak ada rukun nih. Nah, berarti masih kategori makfu, dianggap suci. Tai iwak sama, mbok tai iwak langsung dibeteti kayak iwak. Tainya
Najis nggak kira-kira? Najis nggak tai? Pokok namanya tai ya kan? Beda loh, iwak itu kalau jeruannya tidak najis, soalnya jeruannya bagian dari iwak. Ini tainya kotoran. Jadi kalau omongan iwak beda ini sih, yang dibuang pasti kotor, karena kotoran ini bisa najis. Maka ketika kita ini belajar spiritual, sedang di dalam tubuh kita ini ada dua yang menjadikan kita makhluk dosa dan makhluk lupa. Spiritual itu bentuk karakter kita supaya bisa ngerti rambu-rambu. Ojo sampai salah, ojo sampai lah. Kok tini salah, lumrah jenenge menurut. Kok tini lali ya lumrah jenenge. Tapi upaya ini otak harus sedang. Makanya amalan itu penting. Kan saya kalau marif sama suku mesti lakoja, tak bener ke lakoja, akum rasul min al-musukum. Itu penting amalannya. Itu salah satu amalannya panjang. Amalannya panjang. Ada beberapa sahabat yang umurnya panjang-panjang. Satu, kalau Anda ziarah ke makam Mahlike di Ibaros, ada Syekh Ruknuddin, meninggal tahun 48 Hijriah, berumur 120 tahun. Ini sahabat yang umur panjang. Kemudian Amir bin Abi Tufail, ini juga. Kemudian Sahlib bin Sa'din, itu juga panjang. Banyak sahabat yang umurnya di atas 100. Dan rata-rata yang sahabat umurnya panjang-panjang itu pasti punya catatannya laqad ja'akum. Karena ketika Quran dibukukan, dulu tuh yang nggak ketemu naskahnya laqad ja'akum. Naskahnya nggak ketemu. Siapa ini? Takon sahabat-sahabat sudah banyak di tempat yang jauh-jauh kan. Pada proses pembukuan Al-Quran. Karena Al-Quran kan ayat demi ayat kemudian tersambung menjadi satu surat, kemudian dari satu surat itu kemudian diberi pembagian ini madani, ini makiyah, intro Madinah, intro Makkah. Kalau ditarik lagi cara membukukan Quran, kan tentu Quran yang tulis di lempengan batu, kemudian ini kini tapla, kemudian taplaknya mungkin bukan dari kain, kan belum ada kain, mungkin taplaknya dari kulit binatang atau wol. Kalau zaman Rasulullah dulu kainnya ya wol tadi, yang dibikin wol. Tukang pintalnya dari Yaman. Kemudian di zaman pamannya Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau lah sahabat yang diutus ke Masjidil Aqsa, Cina. Untuk apa? Melihat peradaban luar. Sejauh mana peradaban itu? Di zaman Abu Waqqas itu, di Cina sudah menjual sutra. Baju-baju kaisar-kaisar Cina udah semua sutra bagus-bagus. Tentu sahabat saya pelenggong. Kelamin api-api teman. Warna-warni pula. Karena di Timur Tengah itu kelambinya kalau nggak putih hitam. Lanang gue kelambi putih, wedok gue kelambi ireng. Tertutup semua wedok mengetok cadar itu. Maka saya sarankan kalau masih gadis silahkan pakai niqab boleh. Kalau sudah pakai niqab berarti proses perjodohannya nanti biarlah yang misalnya wong wedok kan nggo niqab, cadaran-cadaran. Cara seseorang kui seneng piye? Kalau kira-kira gadis niqaban bisa kelihatan cantik nggak kira-kira? Tetap cantik. Wong kui nak ayu, mbok ditukupi ya ketok ayu nih. Wong nak bodol, kalau diapa-apaan ya ketok bodol. Wis bodol bosok. Wis bodol. Makanya menungso di belajar ngene kuwi men iki nih ditandani. Karena dasari dhewe khotok wanis yang bodol karo bosok. Ditandani.
Karena setiap hati ini di dalam kolbu kita ini ada iri. Kalau yakin, jenengan pernah nggak merasa iri dengan orang lain? Pernah nggak? Ada iri kok, kayak suki temen aku kok orang ada. Iri kayak ganteng temen aku kok rupanya kayak ini. Ada iri prestasi, iri itu padahal kerjanya bareng karo aku, lah kok dia naik pangkat dulu temen. Isi pati menungso meh podo iri. Kira-kira saya tanya sekali lagi para bapak, pernah nggak punya sifat iri sampean, Pak? Pernah. Dengki, nanti betul dengki. Awas kamu, lewat sini hajam. Ada nggak? Pernah nggak kira-kira gini? Nah, ini rata-rata iri, dengki, jahil, metah. Kalau bahasa kitab fikihnya, dalam bahasa kitab tasawufnya, riya, sum'ah, ujub, takabur. Riya, sum'ah, ujub, takabur. Kuwi nak sifat papat ki kok dadi ning sitok menungso, wah uripe gak bahagia. Iri terus. Akhirnya Mbah Sam dagang, ndelok kancane laris, ya golek tembak kuburan. Karena orang nemu tembak kuburan dia tanggane sing mati jiko di banyu mayit. Karena duwe penyakit iri. Buang irine sampeyan. Buang irine. Aja duwe irene-irenan. Iri nggak pernah bahagia. Orang yang iri tidak pernah bahagia. Ini rumusnya. Buang iri, dengki, jahil, metah. Kan ada kuwi nek ora jahil sedina wae gregesi kaya. Dadi wong jahil terus. Masan mondok ya jahil karo kancane ya ditanggali terus. Ya ngene iki yo enek ning pondok model kaya ngene iki akeh. Apa meneh kok ning masyarakat sambram. Wong jahil metake. Dibuang rasa penyakit. Nah, dibuang bersih. Ini belajar spiritual seperti itu bersih. Hati semuanya jahil metakil buang. Semuanya riya, sum'ah, ujub. Apa riya, apa sum'ah? Riya iki lho kepengin di rumokne tiyang. Apa didelok apa dirumokne? Riya ini berasal dari kata ro'a, yang roh. Mau matinya tentu dia sudah mulai proses pengolahan dari kata dasar ro'a. Delok. Riya itu adalah pamer, kepingin amalnya dilihat orang lain. Contoh, ada tarian sumbangan yang desa. Tari sapi tari. Nah, di antara jawab rombongan ada yang pesen, misalnya Mas Agus, senari Pak Lutfi, engkau tolong diumumke sebanter gitu. Jadi, ya mengerti maksudnya supaya amal kita walaupun tidak banyak memotivasi mereka supaya mau beramal. Pinter. Iblis itu menyesatkan orang pinter. Memotivasi yang lain Pak. Bapak Agus 2 juta rupiah. Water tapi si Pak Pendi kemana Agus? Dia nanti mungkin dia. Nah terus hamba Allah 5 juta. Si Pak Pendi nah kayak saya itu tulisannya hamba Allah. Yang hamba Allah itu saya itu 5 juta itu sama saja. Ini foto masih riak juga, pengen dilihat orang. Lah kok sum'ah kepengin dirungok nih. Wong ya gimana sih enggak bawa. Padahal Pak Pedi pesen Agus, maaf kalau amal jangan sampai orang tahu. Jadi jangan menyebutkan Bapak Agus 200.000 itu enggak masalah, enggak dapat amal. Bahasan di mungkin hamba Allah 5 juta Pak Pedi ngomong Mas Gus dulu kayak saya tulisannya hamba Allah 5 juta. Enggak nyebut nama, yang bener yang kayak gitu. Podo salah iki. Oh ngamal isi diceritani amalnya perlu cerita. Enggak perlu dibangga-banggakan. Nak bangga namanya amal dibangga-banggakan. Kayak drone. Masjid kae nak ora nyumbang, ra dadi kae. Namanya
sok mandikan. Ngomong atau betul ngomong. Masjid ini kalau dulu saya tidak inisiatif, namun emang jadi masjid, terus kira-kira siapa yang berjasa? Wajib. Jadi kembali kepada tasawuf di peninggi hati ini. Seneng ati ki jerone kok olo-olo tergi-tergi dendam-dendam buang apa. Menuripe bahagia. Mungkin nak di dalam hatinya masih duwe iri, dengki, jamengkel, dendam, unek-unek, ora bahagia uripe. Enggak bahagia. Buang iri nih, buang dengki terus. Cek. Pokok urip wis ngapik. Karena urip iki titipane Gusti Allah. Umure dhewe lho titipane Gusti Allah. Ora usah kok bondo. Bondo isih golek. Rupa bondo, rupa macam-macam. Ternyata masih nyawane dhewe iki lho titipan. Awake dhewe titipan. Jadi enggak perlu ditakaburkan, enggak perlu diujubkan, enggak perlu diriakkan, enggak perlu disumakan. Sir ngamal takoni. Pak Lutfi ngamal. Takoni. Sale ning Pak Adi, Pak Lutfi amal pinten, Pak? Alah Pak, saya enten wis kedhip mawon. Gawe bahasa dislimurke. Orang tidak tahu kita amal berapa. Coba lah. Misalnya tarian amal. Waktu amal diduk-duk. Duitnya rapati mlebu digedhok. Duk. Orang krungu, Pak, iki lho amal ra mlebu. Lah, duite ning amplop ora? Ya ora ning amplop. Ming amalku akeh ati ra mlebu. Nah, seperti ini namanya riya. Riya ini bahaya, jangan dipanggali banyak. Dawuh Kanjeng Nabi, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul khawfi." Sesuatu yang aku paling takutkan terhadap umatku itu adalah syirkul khafi. Faqalu ya Rasulullah, ma syirkul khafi? Sahabat takon, ya Rasulullah, apa syirik khafi kuwi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirkul khafi ar-riya'u. Syirik khafi itu riya. Riya Riya itu perilaku karakter orang yang senang ibadah tapi senang dipuji orang. Iya. Pokoknya zaman saya ini ya Allah. Neng Mekah nih Ka'bah nyem Ka'bah kiswah. Ya Allah. Dulu pada tahun 2009 saya haji 2009 itu wong go HP itu nggak boleh. Masuk masjid itu digeledah, HP itu nggak boleh. Saya masih ingat betul 2009 itu orang bawa bentuk kamera pun dilarang, dirampas, suruh balik ke Kemudian pulang 2009. Saiki Arab nyum hajar asfalt sempet desan selfie sedang uripe isine status toh. Dan yang buka satu si jamaah isinya, hari ini lagi pusing, tidak mood. Ya sebenarnya kabari bolo sing dagang tambang aku serakuat nglakoni urip. Yo enek sing model ngene iki enek. Sampai kabari bolo kasih dagang tambang, ya Allah. Saking seperti itu enggak perlu. Urip ini sudah risiko. Sami urip ini risiko nih nerima apa yang pandu dawuhe takdir Gusti Allah. Lho, dhewe sak meneh nang kabeh lho, sirahe padha, kupinge padha kanan kiwa, matane padha kanan kiwa, lobang irunge padha kanan kiwa, cangkeme bibire ngisor dhuwur padha, eneng dagune lancip bujel karo sing rai bunder raum brencong reo kothak enek kabeh. Tapi satu hal yang beda kita adalah karakternya. Dia karakternya beda. Enek wong jam 3 bengi langsung tahajud. Enek tangi jam 3 sik ndelok jam itu ucek-ucek. Jam 3 to Pak. Turu meneh.
Bukan malah wudu ora turun. Juga selimut tambah. Ning jopo krungu. Assalamualaikum. Jam 4 biasanya. Jam 4 subuh. Tangi itu. Jam 4 lagi. Karakter ini ada nggak udah kayak gini? Enek sing jegerak langsung bergegas. Jam 3 telat 30. Untuk tahu ini. Biasanya tahajud di jam 2. Kita tahajud di 12 rakaat, witir 11 rakaat, 25 rakaat. Sekali 1 rakaat menghafalkan Quran 60 kali. Ya enek sih ngomong ini enek ya. Kalau sudah duduk baca Yasin 90.000 kali, ngeri aman. Ini enek sih ngomong ini kene gak kira-kira. Nanti mirang. Jagung sekali jagung Yasin 60.000 kali. Sholat rakaat pertama menghafalkan Quran, mahfud banget. Tapi kalau Anda sudah terbiasa tahajud kok sampai rolas rakaat witir 11 likur, ya enak itu. Mulai jam 2, jam setengah 4 selesai. Selesai wirid sampai astagfirullah. Iki latihan. Biasanya pertama latihan ya karo mirang-miring. Tangan ini gini, tasbih ini gini, banyak pertama. Tapi lama-lama ya terbiasa. Jam 2 tangi langsung jam 2. Jam setengah 3. Kalau sudah terbiasa sudah. Orang yang rajin tahajud satu, tidak mudah sakit. Kedua, insya Allah panjang umur. Ketika rezekinya insya Allah berkah, keempat derajatnya mudah. Rajin derek tahajudnya. Rajin derek tahajudnya. Wah ini kudu nih tahajud. Kalau kan sering sanjang menjamah-jamah dan pengajian malam Sabtu. Kalau sampai ingin kaya, derajati muda. Selain kerja sing padang, ndonga sing mempeng tahajud sing rajin. Karena kuncinya derajati muda ini nak tahajud. Sampean kok nggak pernah tahajud, kok sugih terus ngomong nyatane lho. Aku rasa jadi sugih kok. Didabrus Pak Yai. Udah ingat. Anda dilihatlah. Banyak orang yang kaya berawal dari kemiskinan sugih akhirnya jatuh menjadi miskin kembali. Pirang-pirang. Karena apa? Ora kuat mikul derajat. Loh bagaimana derajat men kok dipikul? Tahajud. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud. Nah kepingin derajat munda kuat mikul derajat dadi wong sugih kuat, dadi duwe pangkat kuat, wong terkenal kuat. Lho nek kok akeh Pak. Rajin tahajud. Derajat kuwi kudu dipikul supaya kuat rajin tahajud.